jadi apa yang kamu benci itu sebenarnya adalah baik bagi kamu. Dan boleh jadi apa yang kamu cintai itu sebenarnya adalah buruk buat kamu. Allah Maha mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa di studio alhamdulillah sudah bersama kami Ustadz Ngatawi Al-Zastro. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selain Pak Ustadz Zastro juga sudah hadir bersama kami seorang narasumber bernama Ibu Suci. Assalamualaikum Ibu Suci. Terima kasih Ibu sudah hadir dan mau nanti akan bercerita mengenai kasusnya Ibu di Tawakal. Jadi gini Bu, di sini Bu ada Ustadz Zastro, jadi Ibu bisa bebas mau cerita apa aja karena kan Ibu niatnya mau cari jalan keluar bagi permasalahan Ibu ya. Tapi kita pengen tahu nih Ibu ada permasalahan apa sama kehidupan Ibu sekarang? Sejak sekolah saya nggak pernah diizinin punya pacar. Ya sama almarhum. Dan almarhum bilang boleh pacaran setelah lulus SMA. Setelah lulus SMA saya punya pacar, kebetulan dia senior saya di organisasi sosial dan beliau salah satu ketuanya, saya salah anggotanya, dan menurut saya itu adalah cinta pertama saya. Dan saat itu juga setelah lulus SMA alhamdulillah saya sudah dapat kerja meskipun hanya sebagai seorang kasir di salah satu departemen store. Tapi nggak tahu kenapa ayah saya almarhum selalu melarang, nggak boleh, jangan sama anak itu, dengan alasan itu masih mahasiswa dan masih minta uang jajan sama orang tuanya. Dan yang parahnya ibu saya pernah bilang jangan sekali-sekali sama orang Jakarta. Saya pikir kenapa dengan orang, dan memang benar, nggak tahu dia sombong atau gimana, setiap kali datang ke rumah buat Ihsan jemput saya jalan atau kuliah, dia selalu minta ganti motor, ganti mobil. Jadi menurut ayah saya anak itu terlalu sombong. Tuh, akhirnya saya backstreet, saya diam-diam sampai almarhum saya marah besar. Saya nekat, saya kabur tanpa sepengetahuan ayah saya dan tanpa sepengetahuan pacar saya kabur. Karena saya waktu itu mau fokus pikir ujian. Nggak taunya pacar saya bisa nemuin saya dan dia minta saya pulang karena ayah saya sudah ngancam kalau misalnya saya tidak pulang, dia yang bakal dibawa ke polisi sama ayah saya. Kemudian ayah saya saat itu adalah aparat negara juga. Dan bukan suatu yang sulit buat ayah saya untuk mencari keberadaan saya karena almarhum adalah seorang intel, dia pasti tahu saya ada di mana. Akhirnya saya pulang, saya pikir benar kata pacar saya waktu itu, udah bapak nggak marah, kamu pulang yuk. Saya pulang, bapak udah mau nerima, tapi kenyataannya saya sampai rumah, saya disuruh masuk, ayah saya ngamuk besar, sampai yang saya ingat ayah saya mukulin botol ke tembok, kemudian dipukul di pahanya pacar saya. Itu yang buat saya ngerasa segitu marahnya ayah saya. Sayang, aku nganter kamu sampai sini aja ya. Aku takut nanti ayah kamu lihat. Aku nggak mau pulang ke rumah ini lagi, Mas. Aku mau ikut kamu. Kamu mau aku dilaporin ayah kamu ke polisi? Kita kawin lari aja. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Suci, aku juga, tapi kita nggak punya pilihan. Suci! Dari mana aja kamu? Kamu pergi dengan laki-laki ini? Berani kamu? Udah, Ayah. Jangan hina dia terus. Aku sayang dia, Ayah. Kamu tahu apa tentang sayang? Udah Om, jangan kasih Om. Kamu pakai pelet apa dengan anak saya? ngomongin sopan dong. Kurang aja kamu!
Daripada kamu terus dipukulin, lebih baik aku yang ngalah. Kita putus. Ayo masuk! Masuk! Masuk aku bilang. Suci! Hei! Suci! Pergi kamu! Ayo masuk! Suci! Dan akhirnya saya mutusin, ya udah, karena memang orang tua nggak restuin, saya ngalah. Akhirnya saya putus. Meskipun waktu itu pacar saya nggak terima, sejak itu saya berpikir ya udah, buat apa saya punya pacar kalau orang tua nggak setuju. Akhirnya saya terus kerja, fokus kuliah, sampai akhirnya ada salah satu manajer di Depstop juga suka sama saya, tapi saya merasa saya nggak bisa karena saya masih punya sakit hati. Oke, tadi baik Ibu Suci, kami sebentar. Pak Ustadz, orang tua memang tentunya ingin anaknya punya jodoh yang ideal. Iya. Ya, tapi kadang memang sering banyak terjadi ada ketidak atau ada ketidakcocokan antara selera anak dengan orang tua. Ini bagaimana menyikapinya nih dari pihak orang tuanya sendiri dan juga dari pihak anaknya, seperti apa Pak Ustadz? Ini problem yang sering muncul ketika orang tua beda pilihan dengan anak. Dan ini suatu problem yang sangat dilematis. Karena masing-masing harus berkorban. Tinggal gimana pengorbanan anak dan orang tua. Tapi saya melihat kisah Mbak Suci ini. Mbak Suci menurut saya masih menjadi orang yang menghormati orang tua dengan segala pengorbanan. Meskipun sempat lahir, meskipun sempat terjadi ada tapi Mbak Suci masih tetap mengikuti arahan, mengikuti kehendak orang tua sampai dengan segala pengorbanannya memutus sang pacar, memutus sang pacar. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Mestinya orang tua itu tidak mesti bersikap otoriter secara berlebihan terhadap anak, karena memang anak itu tidak sama kadang ya. Jadi meskipun dalam Islam itu kalau ulama-ulama fikih terutama mazhab Syafi'i ya Mas, itu orang tua, kakek itu punya hak untuk memaksa anak. Tapi belakangan ini kemudian banyak para fuqaha, para ahli-ahli fikih yang kemudian berpikir ulang bahwa tujuan rumah tangga itu apa? Kan untuk maslahat mawaddah warahmah, gitu kan? Nah, kalau ini proses dipaksa sampai terjadi benturan sehingga masuk sakinah mawaddah warahmah tidak terbentuk, maka kan tidak terjadi proses maslahah dalam pernikahan itu. Maka meskipun orang tua punya hak memaksa, maka sebaiknya ada proses dialog. Kalau toh anak tidak bisa menerima, baiknya orang tua itu bisa menerima, menghormati atau memahami pikiran-pikiran si anak. Itu, Mas. Ya. Tapi Ibu Suci ini luar biasa dengan segala pengorbanannya, dengan segala resikonya dia memutuskan pacar. Ya. Meskipun awalnya tetap backstreet gitu ya, tapi luar biasa masih menghormati orang tua sehingga dengan perasaan sakit dia merelakan itu semua pacar. Iya, baik Ibu. Kemudian tadi setelah putus, katanya Ibu udah mulai bisa membuka lagi dengan pria lain ya. Yang di departemen store itu. Ya, tapi itu hanya akhirnya saya cuma ngerasa saya butuh tempat curhat karena saya nggak punya kakak, saya paling tua. Beliau itu ngomong banget, dia mau terima cerita apa aja dan dia selalu manggil saya adik, bebas curhat sama dia. Bahkan saya bawa ke rumah, anehnya ayah saya tuh nggak marah, bahkan terima. Sampai ayah saya bilang, kenapa kamu nggak terusin aja sama orang ini, bilang gitu. Saya bilang nggak bisa, udah terlanjur nganggap dia kakak. Saya bilang gitu, nggak bisa perasaan dibolak-balik. Sampai ya udah sampai akhirnya 2001 saya benar-benar ngerasa tertarik sama salah satu aparat negara. Saya pikir orangnya baik karena sama dengan teman saya yang manajer itu, tapi nggak nyangka kalau dia kerja sama sahabat saya dari sekolah. Waktu itu kita
jalan-jalan ke Bandung. Ternyata saya juga pengen refreshing, terus ajak teman saya yang udah sahabat saya juga lagi ada masalah, saya bawa seneng-seneng. Ternyata dia kerja sama aparat itu bisa dikerjain. Meskipun saya pernah punya pacar, tapi saya selalu jaga kehormatan saya, Pak Ustadz. Apapun saya bela-belain. Saya nggak mau sampai yang harusnya saya jaga sebagai perempuan itu terus benar-benar saya jaga karena amanat saya, ayah saya seperti itu. Tapi siapa yang sangka Juni 2001 itu malah petaka banget buat saya. Saya harus ngalamin diperkosa, dikerjain sama aparat itu, kerjasama dengan sahabat saya sendiri.